Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Semangat belajar. Adik-adik, hari ini harus semangat belajar ya. Sebelum belajar, jangan lupa untuk mencuci tangan dan menyiapkan alat belajar kalian sendiri ya. Kemudian jangan lupa juga untuk berdoa agar ilmu yang kita dapatkan semakin bermanfaat. Adik-adik, coba perhatikan pada layar kalian. Gambar apakah itu? Kira-kira keluarga Siti sedang pergi kemana ya? Nah, adik-adik, hari ini kakak mempunyai cerita tentang keluarga Siti yang pergi untuk menyantuni anak yatim. Apakah adik-adik juga pernah melakukannya? Apakah adik-adik pernah berbagi atau menyantuni anak yatim? Jika sudah pernah, bagus sekali ya. Hebat, kita harus saling berbagi kepada sesama manusia, apalagi orang yang membutuhkan seperti anak yatim. Nah, sekarang kita langsung lihat ceritanya ya. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Sebaya ini artinya adalah seumuran ya adik-adik. Jadi jika Siti berumur 8 tahun, Ani juga berumur 8 tahun. Ani adalah seorang anak yatim. Bapak Ani telah meninggal dunia waktu Ani berusia 5 tahun. Sekarang, Ani hanya tinggal bersama ibunya. Jadi, Ani disebut anak yatim itu karena Ani sudah tidak memiliki ayah. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti dan Ani sangat akrab walaupun mereka jarang bertemu. Keluarga Siti memberikan bantuan berupa bahan pokok untuk Ani dan ibunya. Nah, adik-adik, sebagai manusia, kita harus saling tolong-menolong. Apalagi jika ada teman kita yang seperti Ani, yang sudah tidak memiliki ayah. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, apalagi sampai mengejeknya dengan kata-kata yang tidak baik. Jika kita tidak bisa memberi bantuan kepada mereka, cukuplah untuk tidak menyakiti hati mereka. Jadi, adik-adik, kita tidak boleh menyakiti orang lain, baik itu orang yang orang tuanya lengkap ataupun anak yatim seperti Ani. Kita juga harus bersyukur karena kita masih diberikan orang tua yang lengkap. Sayangilah kedua orang tua kita selagi masih ada. Jangan pernah sekalipun menyakiti hati orang tua kita ya adik-adik. Kita tidak boleh menyakiti hati orang tua kita dengan mengatakan kata-kata yang kasar atau melawan nasihat ayah ibu atau marah jika dimintain tolong. Tidak boleh ya adik-adik. Karena orang tua adalah orang yang melahirkan kita dan merawat kita hingga dewasa sampai sekarang. Untuk kalian yang seperti Ani, sudah tidak memiliki ayah atau ibu, atau mungkin sudah tidak memiliki keduanya, kalian harus tetap semangat ya. Kalian tidak boleh menyerah. Kalian harus rajin belajar supaya bisa membuat orang tua kalian bangga. Semangat untuk mengejar cita-cita yang ingin kalian capai. Kalian kuat dan bisa melakukannya dengan baik. Tidak usah merasa berbeda. Kita semua manusia yang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sukses jika kita mau berusaha. Semangat ya adik-adik. Kalian pernah melihat cerita Upin dan Ipin? Nah, dalam cerita Upin dan Ipin,
mereka sudah tidak memiliki ayah dan ibu. Tapi mereka tetap semangat dan rajin belajar, supaya mereka bisa mencapai cita-cita mereka dan membuat Opa dan Kak Ros bangga. Nah, untuk adik-adik yang sama seperti Upin dan Ipin, kalian juga harus semangat ya. Tidak boleh mudah menyerah. Kita lanjutkan ceritanya ya. Setelah mengunjungi Ani, Siti dan keluarga kembali ke rumah. Kakek dan nenek sangat senang Siti berkunjung ke rumah. Siti dan Ali diberi sejumlah uang oleh nenek. Siti dan Ali masing-masing mendapatkan uang Rp5.000. Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Nah, adik-adik, coba tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima ya. Siti mendapatkan uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli buku seharga Rp3.000. Pecahan uang kembalian yang Siti terima adalah, sebelum kita menentukan pecahannya, kita lihat dulu berapa kembalian yang Siti terima ya. Uang Siti adalah Rp5.000. Kemudian Siti membeli buku seharga Rp3.000. Berarti kita kurangkan ya adik-adik. Jika 0 dikurang dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Jadi 0, 0, 0 ini tetap 0. Sekarang kita kurangkan 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 adalah 2. Jadi, uang kembalian yang Siti terima adalah Rp2.000. Pecahan Rp2.000 yang mungkin diterima Siti adalah, ada beberapa kemungkinan pecahan uang Rp2.000 yang bisa Siti terima ya. Yang pertama adalah uang Rp2.000. Seperti ini, satu lembar uang Rp2.000-an. Kemudian Siti juga mungkin menerima kembalian 2 keping uang Rp1.000-an. Kemudian Siti juga bisa menerima 1 lembar uang Rp1.000-an dan 2 keping uang Rp500-an. Apakah masih ada lagi adik-adik? Masih ada ya. Nah, ini dia. Siti bisa juga menerima 4 keping uang Rp500-an. Jadi, kemungkinan pecahan uang kembalian yang Siti terima itu ada banyak sekali ya adik-adik. Di sini baru disebutkan 4 macam, tapi masih banyak lagi uang pecahan yang jika digabungkan nilainya menjadi Rp2.000. Adik-adik bisa mengerjakan latihan supaya lebih paham ya. Oke adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.